Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Samsul Malik Nur dari SDN 14 Memunu dan saya Andi Erwin Marsal dari SMP Negeri 1 Memunu. Dan saya Muhammad Iqbal Madas dari SMA Negeri 1 Biau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Malik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Iqbal. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjadi observer bagi Bapak pada saat melaksanakan coaching nanti. Jadi pada saat pelaksanaan coaching nanti itu saya akan menilai menggunakan rubrik penilaian itu, yaitu apakah Bapak nanti pada saat melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya Bapak Pak Erwin ya. Jadi kemudian Pak jangan lupa bahwa pada saat pelaksanaan nanti Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses aktif, kemudian memaksimalkan potensi Pak. Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan Pak, dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan di situ? Baik Pak. Jadi dalam proses coaching nanti ini ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan Pak. Jadi kompetensinya itu yaitu ada kehadiran penuh, kemudian present untuk mendengarkan secara aktif, dan satu lagi Pak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik, jadi ada 3 Pak ya, ada 3 yang kompetensi yang Bapak akan kembangkan. Nah, kemudian kalau secara spesifik Pak, kira-kira yang mana di situ ya dari yang ketiga yang Bapak sebutkan? Jadi dari ketiga yang saya sebutkan tadi itu mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh untuk present Pak. Baik. Dengan mendengar aktif juga, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach Pak. Baik, jadi itu ya yang akan secara spesifik yang Bapak akan kembangkan. Kemudian Pak, indikator yang Bapak inginkan pada saat pelaksanaan coaching ini yang seperti apa Pak? Jadi kalau indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang sementara ia hadapi Pak. Kemudian coach juga memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus ia lakukan Pak. Oke, baik, mungkin itu saja dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan kali ini. Saya berharap pada saat pelaksanaan coachingnya nanti Bapak bisa betul-betul sesuai dengan alur tirta dan prinsip pada saat melaksanakan coaching Pak ya. Saya berharap itu Bapak terapkan secara maksimal. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti setelah Bapak melaksanakan coaching baru saya observasi kembali. Boleh Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Silahkan melaksanakan coaching. Oke. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Katanya ada yang Bapak ingin bicarakan Pak? Iya Pak, saya ingin bercerita ini Pak kalau Bapak ada waktu. Kira-kira Bapak mau bicarakan tentang apa Pak? Tapi sebelumnya mungkin kita hanya punya waktu hanya 15 menit sampai 20 menit Pak. Oke Pak, tidak apa-apa Pak. Bisa itu Pak 20 menit. Jadi begini Pak, saya itu bukan permasalahan saya Pak, maksudnya saya melihat di sekolah itu terutama teman-teman guru ini, saya melihatnya proses pada saat pembelajaran, mereka itu melakukan pembelajaran yang monoton Pak, begitu dari waktu ke waktu itu terus.
Padahal maunya saya Pak, seperti yang kita ketahui ini kan pada saat sekarang ini zaman sudah modern, jadi pembelajaran pun bisa lebih bervariatif lagi. Artinya mau saya guru-guru itu menciptakan model atau metode pembelajaran yang pada umumnya guru-guru yang lain pakai. Jangan berpusat pada guru terus ceramah dan ceramah terus gitu. Maksudnya seperti itu sih Pak, menghadirkan metode pembelajaran yang misalnya kayak aplikasi, bisa pakai kuisis, atau setidaknya menampilkan slide-slide begitu Pak, di misalnya PDF begitu Pak. Jadi baik Pak Erwin. Jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang tadi kurang lebih 15 menit, jadi apa yang Bapak ingin harapkan Pak? Yang saya ingin harapkan itu Pak, saya berharapnya sih yang seperti yang saya katakan dari awal Pak, kalau saya itu mengharapkan guru-guru ini menghadirkan pembelajaran yang memang betul-betul bervariatif, supaya siswa juga ini berdampak yang tidak malas-malasan, tidak bosan. Bahkan kalau saya katakan pada saat menerima materi ada yang tidur, jenuh begitu, tidak hiduplah suasana Pak, seperti itu. Baik Pak, jadi ada perubahan dari cara penyampaian materinya Pak? Iya betul Pak. Jadi kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Pak Erwin inginkan? Saya ingin guru-guru ini menghadirkan metode pembelajaran, model pembelajaran yang kekinian Pak. Maksudnya yang sering dipakai guru-guru, misalnya anggaplah di perkotaan begitu. Setidaknya kita juga menconteklah sedikit seperti itu, yang lebih kreatif lagi begitu Pak. Tidak usah ceramah dan ceramah terus Pak, seperti itu. Jadi kira-kira Pak, pada saat ini Bapak ingin adanya perubahan ada di level berapa? Kalau menurut saya Pak, untuk saat ini karena teman-teman guru juga di lingkungan sekolah ini, artinya rentang usianya ada, bahkan mereka guru-guru senior memang ya Pak. Untuk saat ini berkisaran di, kalau 1 sampai 10 rentangnya itu mungkin dia berada di 5 Pak. Jadi kalau dilevelkan 1 sampai 10, mungkin levelnya Pak ada di level 5 ya? 5 Ya, betul, gitu. Pak, 5. Baik, jadi mengingat tadi guru-guru masih banyak, guru-guru senior di sekolah, jadi Pak Erwin menginginkan mungkin levelnya ke level Naiknya mungkin ke level 7. iya sekitar 2 grade begitu Pak, 7 gitu. Tidak usah terlalu tinggi-tinggi, karena mengingat ada juga bahkan teman-teman ini guru-guru senior ini sudah mau beranjak pensiun begitu Pak. Oke. Jadi Pak Erwin ada ide atau rencana untuk berbuat terhadap rekan-rekan di sekolahnya? Nah itu dia Pak masalahnya. Sementara kalau masalah ide ada sih, cuma untuk saat ini saya berpikir-pikir dulu seperti itu. Mungkin yang saya inginkan itu setidaknya membuat kayak pendampingan individu, mentoring begitu ke teman-teman, atau kegiatan-kegiatan workshop begitu. Itu sih Pak. Jadi Pak Erwin rencananya mengadakan mentoring, Pak? Iya. Dan pendampingan secara individu, atau ada lagi strategi lainnya Pak? Kalau strategi sih Pak, saya perlu komunikasi dulu dengan pimpinan Pak, untuk nantinya terobosan apa lagi, strategi apa yang saya yang akan lakukan. Oke, jadi Pak Erwin ada punya 2 pilihan ya Pak? Iya. Jadi pertama itu melakukan mentoring dan melakukan pendampingannya Pak? Iya. Nah, jadi mungkin Pak Erwin akan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah dan membuat semacam workshop atau pelatihan. Jadi kira-kira yang nyamannya bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Pak?
Kalau sejauh ini sih Pak, saya lebih ke mentoring begitu Pak, secara langsung per individu begitu, membantu rekan-rekan. Kalau untuk kegiatan workshop, kayaknya mungkin dipertimbangkan Pak, mengingat workshop kan kita harus menyediakan beberapa ini. Kemudian yang pertama itu kita narasumbernya dari mana dulu untuk menghadirkan ini. Kemudian sifatnya lebih ke apa lagi namanya ini. Kalau di teman-teman ini pada umumnya begitu. Nah, yang lebih nyamannya ke saya itu mungkin ke mentoring Pak, atau pendampingan individu itu. Baik Pak. Jadi pada intinya Pak Erwin akan mengambil atau memilih metode mentoring Pak, Iya, mentoring Pak. dibandingkan workshop. Jadi untuk metode mentoring ini kira-kira Pak Erwin akan melaksanakannya. Iya Pak, saya akan melaksanakan ini dalam kurun waktu dekat ini Pak, karena terus terang ini saya menjadi apa ya, panggilan buat saya untuk mengembangkan guru-guru teman-teman yang di sekolah ini yang masih menggunakan metode-metode yang lama begitu Pak. Baik, berarti minggu depan Pak Erwin rencananya akan melaksanakan kegiatan mentoring Iya tersebut. Pak, betul. Jadi ada kan nantinya yang akan membantu Pak Erwin pada saat pelaksanaan mentoringnya Pak? Kalau untuk saat ini kebetulan ada teman, beberapa teman ini, mungkin Pak Rian, yang memang dia sudah terbiasa menggunakan model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif begitu Pak, yang kreasinya begitu. Saya rasa Pak Rian bisa membantu. Baik, jadi Pak Erwin nantinya akan melakukan kegiatan kolaborasi dengan rekan-rekan sekolahnya Pak? Iya, dengan Pak Rian saya akan berkolaborasi dengan beliau ini. Oke. Jadi ya baik Pak Erwin, kayaknya kita sudah berada di sesi akhir ini Pak. Iya. Jadi yang saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Pak Erwin ke depannya. Apakah Pak Erwin nantinya berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Iya, Mudah-mudahan Pak Erwin berhasil Pak. Iya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan lagi Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan untuk menyukseskan apa yang saya inginkan ini. Saya mohon doanya Bapak ya Pak. Iya. Jadi terima kasih banyak Pak sudah mau mendengarkan keluhan saya, dan saya harap nanti Bapak juga menyampaikan tidak sabar ke saya untuk mendengarkan cerita yang selanjutnya, perkembangan yang program saya ini nanti insya Allah Pak saya akan cerita ke Bapak. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Pak Erwin dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Alhamdulillah Pak, kalau saat ini saya mulai terbuka Pak dengan beberapa pertanyaan Bapak berikan ke saya. Saya sudah mulai membuka, artinya menalar-nalar, oh ini yang saya harus lakukan, ini yang saya harus lakukan. Jadi saya bisa keluar atau mencari solusi dengan apa yang saya rasakan saat ini permasalahannya begitu. Oh, baik Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Pak di lain Insya Allah waktu. Pak, bisa Pak. Ya. Oke, Pak Iqbal. Alhamdulillah Pak Iqbal ya sudah tadi melaksanakan proses coaching. Dari proses pengamatan saya tadi, alhamdulillah saya lihat sudah berjalan dengan baik. Tadi Pak Iqbal sebelum melakukan coaching kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya di observasi untuk Bapak tadi. Kemudian di sini Pak Iqbal saya masih mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan indikator yang Bapak sampaikan tadi pada saat pelaksanaan. Dari indikator ketercapaian itu Pak Iqbal, yang Bapak inginkan kira-kira pada saat melaksanakan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator tersebut Pak Iqbal? Baik Pak. Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur TIR Tapak, dan saya sudah menanyakan tujuan
sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, Pak. Baik, jadi seperti itu ya Pak Iqbal. Jadi pada saat pelaksanaan tadi menurut saya sudah alhamdulillah sudah bagus. Kemudian pada saat pelaksanaan coaching juga sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pak Iqbal sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi tadi oleh Pak Erwin dengan baik, alhamdulillah. Kemudian memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Erwin mampu mengeluarkan sedemikian rupa masalahnya yang disampaikan kepada Bapak. Kemudian selain itu pada saat coaching tadi juga Pak Iqbal ini kan selain menerapkan prinsipnya juga sudah betul-betul melakukan coaching secara maksimal. Selama Pak Iqbal di sini, sebelum kita akhiri ini Pak Iqbal ya, saya ada pertanyaan satu lagi Pak Iqbal. Dari yang Bapak lakukan tadi itu, kira-kira kompetensi yang mana lagi kira-kira yang masih perlu kira-kira dikembangkan seperti itu Pak? Baik Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingganya saya dapat menggali kembali informasi Pak, dan lebih mendalam tentang pengarahan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik, luar biasa sekali ini Pak Iqbal. Padahal tadi kan sudah betul-betul sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching, sudah betul-betul terlihat. Nah, pertanyaan-pertanyaan berbobot ini karena kan saya lihat tadi responnya juga dari Pak Erwin pada saat menyampaikan itu sudah luar biasa bagus. Seperti itu saya rasanya masih mau menggali ini Pak. Tapi karena kan keterbatasan waktu, semoga saya berharap saja bahwa kedepannya nanti Pak Iqbal bisa melaksanakan coaching secara maksimal dan semoga kita bisa berjumpa lagi lah. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa berbagi pengalaman lagi. Pada saat Bapak menghadapi sebuah problem-problem juga begitu. Baik Pak Iqbal, saya kira saya cukupkan untuk ini. Saya rasa cukup untuk proses coaching dan observasinya kita hari ini. Baik Pak Iqbal, saya cukupkan di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam hal coaching dalam supervisi. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Terima kasih.